Lira Firna didampingi suaminya Fadlan Muhammad dibawa ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara yang melibatkan Lira dinyatakan lengkap alias P21 hari Kamis kemarin. Penyerahan berkas perkara ini bersamaan dengan penyerahan tersangka. Jika biasanya penyerahan tersangka dikawal oleh pihak berwajib menggunakan mobil tahanan, Lira justru menggunakan mobil pribadi bersama sang suami menuju Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Sesampainya di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Lira ditemani suami juga kuasa hukumnya langsung menjalani pemeriksaan. Oh ya, apa saya dalam ini? Keberadaan Lira Firna di Kejaksaan Negeri ini sempat memancing spekulasi. Akankah Lira akan dijadikan tahanan kejaksaan? Namun, semua dugaan itu terbantahkan. Lira diizinkan bebas sampai menunggu proses jalannya persidangan. Lantas, bagaimana reaksi Lasti Anissa, seteru Lira Firna yang melaporkan Lira atas kasus pencemaran nama baik? Tidak adanya penahanan karena pertimbangan aturan. Dalam 33 pasal yang disangkakan oleh penyidik dan kita amini, tidak ada satupun yang ancaman hukumannya 5 tahun. Karena sesuai dengan KUHP, segala sesuatu pasal apapun kalau disangkakan di bawah 5 tahun, tidak bisa kita melakukan penahanan duluan. Alhamdulillah aja semuanya, Allah yang atur, sebenarnya Allah, terjadi karena kehendak Allah, ya bismillah diikutin proses hukum. Lihat sendiri ya, memang karena panggilan yang minggu lalu, suratnya itu nyampainya telat. Jadi di hari yang sama ya, jadi bukan kita nggak pengen datang minggu lalu. Jadi minggu ini dipanggil lagi ya, bismillah ada. Dari tadi saya tidak kecewa ya, karena saya mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Saya sangat menghormati dari awal prosedur dari penyidik, dari cybercrime, kemudian lalu dilimpahkan ke kejaksaan, dan saya yakin seyakin-yakinnya pihak polisi maupun pihak kejaksaan akan berlaku adil. Saya akan hadir, kalau perlu saya tidur 24 jam di depan persidangan, dan saya akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Konflik Lira dan Lasti bermula dari sebuah postingan Lira Firna di media sosial yang merasa kecewa terhadap Lasti karena batal menunaikan ibadah hajinya. Lira juga menuntut pengembalian uang yang telah ia setorkan sebagai biaya untuk naik haji. Lira juga telah melaporkan Lasti ke pihak berwajib. Tak terima dengan laporan Lira Firna, Lasti pun balik melaporkan Lira atas kasus pencemaran nama baik. Sejak bulan Maret 2018 lalu, Lira Firna resmi menjadi tersangka. Benarkah jika sampai kini baik Lasti Anissa dan Lira Firna masih sering perang kata-kata di media sosial? Dari kasus ini udah bergulir, dia kalau masuk maki-maki saya diemin. Mungkin memang buat apa Saya tanya sama dia, Mbak apakah juga pernah memaki saya? Saya tidak memaki, saya cuma bilang hati-hati ya, hati-hati. Dan dia juga, sudah terlalu banyak maki yang dia terhadap saya. Menyebut nama saya aja dengan kata-kata hinaan ya. Kemudian dia juga menyindir-nyindir lewat Instagram. Di tengah bayang-bayang Lira Firna yang akan segera duduk di kursi terdakwa, sang suami juga tengah dililit masalah. Fadlan yang terlibat kasus dugaan penipuan investasi kondominium hotel di Surabaya senilai 7 miliar rupiah dengan jumlah korban mencapai 27 orang rencananya juga akan segera dipolisikan lantaran dua somasi yang dilayangkan untuk Fadlan sampai kini tak digubris. Jadi pada intinya kami tetap dalam jalur hukum untuk melaporkan Fadlan di Polda Jatim. Kami tetap pada posisi 30 user yang ada pada kami yang siap untuk melaporkan. Karena dari 30 seperti semula ada kerugian sekitar 7 miliar. Tindak pidana penipuan penggelapan yang dilakukan PT Penta dengan Direktur Utama Fadlan dan juga Komisaris Rahmawati. Jadi
yang dijanjikan dengan kondotel yang tidak sampai sekarang tidak ada nyatanya. Tanah juga masih kosong dan sebagainya. Etikat baik dari Fadlan tidak ada sama sekali. Kami sudah tunggu beberapa lama, somasi kami tidak dibalas, tidak ada menghubungin kami melalui kuasanya maupun pribadi Fadlan. Ironis memang, di saat sang istri tengah berjuang untuk bisa terbebas dari semua tuduhan, Fadlan juga harus berjuang menghadapi sejumlah tuntutan. Sebelumnya, Fadlan juga harus berurusan dengan Rahmawati Soekarno Putri terkait dugaan investasi bodong yang diduga dilakukan oleh Fadlan. Lantas, bagaimana Fadlan menghadapi semua masalah yang bertubi-tubi itu? Kasus laporan Ibu Rahmawati, yang dalam hal ini saya sebagai kuasa sebagai pelapornya, saat ini sedang dalam proses penyidikan di Kamnek Polda Metro Jaya dengan terlapor Fadlan dan kawan-kawan. Ibu Rahmawati kecewa karena merasa dibohongi oleh saudara Fadlan, tetapi pada saat itu Ibu Rahma sudah dengan tegas mengatakan mengundurkan diri dari jabatan komisaris karena merasa tertipu dan meminta uangnya dikembalikan, kan begitu. Tetapi saudara Fadlan justru membuat cerita terbalik di luar sana dengan mengatakan bahwa pecah kongsi ini karena ada hubungan asmara, kan begitu. Alhamdulillah saya ada belajar banyak juga sekarang dari istri saya. Jujur banyak saya yang diajarin sama istri saya untuk lebih sabar gitu ya. Intinya buat saya orang berhak ngomong apa aja, boleh silakan ngomong apa aja. Kalau niatnya dia kan tergantung amal gini ya. Kalau semua niatnya dia memang pengen jelekin saya lillahi ta'ala, saya senang aja dia yang dapetin dosanya. Dari persoalan hukum yang menimpa pasangan suami istri Lira Firna dan Fadlan, di lain kisah artis Roro Fitria yang baru saja kehilangan sang bunda harus menghadapi kenyataan pahit menerima putusan hakim. Sejak meninggalnya sang bunda, Roro memilih untuk memakai hijab dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah. Lantas seperti apa reaksi Roro Fitria ketika mendengar putusan hakim ini? Jangan kemana-mana, berita Roro akan hadir sesaat lagi. Jalan.